Bismillahirrahmanirrahim. Mimpi 84. Melihat proses penciptaan bidadari dan gambaran balasan bagi hamba yang taat. 10 Juni tahun 2019. Aku bermimpi sedang berada di rumahku. Dalam mimpi ini, rumahku tepat berada di depan kuburan. Aku melihat ada banyak orang yang datang ke kuburan untuk melayat. Tapi aku tidak ingat siapa yang meninggal. Aku sudah wudhu dan hendak sholat. Dalam mimpi ini, rumahku sangat besar dan memiliki banyak jendela kaca di sepanjang tembok rumahku yang megah. Bentuknya sangat indah, minimalis, kecil dan memanjang. Di jendela-jendela rumah itu, menjuntai gorden-gorden cantik warna putih, semuanya ditiup angin, sehingga banyak orang yang di luar rumahku bisa melihatku saat takziah sedang berlangsung. Lalu aku hendak pindah ke kamarku untuk sholat, karena di ruang tamu juga banyak ibu-ibu yang sedang datang melayat. Aku ingin fokus untuk sholat sendiri di kamar. Meskipun orang masih bisa melihatku dari jendela kamarku, tapi aku sudah niat mau sholat, dan aku tetap sholat. Saat aku sujud, tiba-tiba aku berada di alam lain, seperti alam surga. Di tempat ini, aku melihat bidadari yang mempunyai sayap. Aku juga melihat proses kejadian ketika sayapnya terbentuk dan tumbuh indah di punggungnya. Aku melihat bidadari itu memakai pakaian warna putih yang halus dan panjang, yang menutupi tubuhnya. Pakaiannya berkilau dan sangat tipis, tapi kainnya seperti tersusun beberapa kain di dalamnya. Tapi tubuhnya tetap terlihat bercahaya. Bidadari itu tidak memakai hijab, tapi memakai mahkota bunga. Dan ada cahaya keemasan seperti bintang-bintang kecil melingkar di mahkota kepalanya. Aku melihat ia sedang terbang perlahan di atas taman. Di tangannya aku melihat ia memegang setangkai daun yang berwarna hijau muda, yang terlihat transparan ketika terkena cahaya. Entah daun pohon apa itu, aku tidak tahu. Daun yang dipegangnya perlahan memutih, lalu muncul bunganya yang menguncup dan hanya dengan beberapa detik setangkai daun itu lalu menempel di tangannya dan menyatu. Tangannya semakin terlihat tambah mulus dan putih, seperti warna dan kenyalnya putih telur yang sudah direbus. Lalu ia turun ke taman, dan di bawah taman ada datang seorang pria yang menyambutnya, dan bidadari itu lalu pergi bersamanya. Aku tidak melihat langkah kakinya, ia hanya melayang di atas taman. Aku melihat ada bidadari lain juga yang serupa, namun ia sendiri masih menunggu pasangannya yang datang. Tiba-tiba aku sudah berada di rumahku, tapi di sini rumahku berbeda dengan rumah mewah dan megah di awal mimpi tadi. Ini adalah rumah kecil yang sangat sederhana di kampung. Tiba-tiba aku mendengar pengumuman ada yang meninggal di kampung sebelah. Aku mendengar nama seorang laki-laki disebut dalam pengumuman itu, yakni Pakwin, dan dia adalah bapak angkat dari anakku Taskia Kolbu. Dan disampaikan dalam pengumuman itu bahwa Pakwin, bapak angkatnya Taskia Kolbu itu, memohon maaf karena beliau tidak bisa menghadiri acara takziah orang yang meninggal itu, karena ia sedang keluar kota. Beliau adalah seorang laki-laki yang berjiwa sosial yang tinggi. Dalam mimpi ini, aku lalu pergi bersama ibu dan bapakku, juga ada anak dan keponakanku yang masih kecil-kecil, untuk melayat ke kampung sebelah. Setelah itu, aku langsung pamit mau pulang. Tapi ibuku Nuraini memintaku agar menunggunya di warung agar kami pulang bersama-sama. Tidak lama setelah itu, kami pulang naik angkutan umum. Saat kami masih dalam kendaraan umum, lalu aku terbangun